بشر صدري ويسر لي أمري لساني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, sore ini kita masih ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap bisa mengaji seperti biasa. Kajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in wa li abai bil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama ila aminin wa ila jami'il musannifil kutub musannifiha wa syarihi wa min jazanil muntaha wal bil qur'an abaina wa mahdina wa jaddada wa jaddada wa sabana wa qaribana wa syahina wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil muhafadzati ing dalem jaga alal qiraati ing atase maca Quran bilaili ing dalem wektu wengi. Yang bagi sayukjo apa ayakuna yen to ana apa i'tina'uhu perhatiane hamilul Quran bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Quran fil laili ing dalem wektu wengi iku aksara luwih akeh. Wa fi sholatil laili lan ing dalem salat wengi iku aksara luwih akeh. Qala ngendika sinten Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku min ahli kitab, setengah saking ahli kitab, ummatun utawi umat qaimatun kang jumeneng yaslu kang maca sapa umat ayatillahi ing ayat ing pira-pira ayate Gusti Allah ana al-laili ing dalam tengah-tengah wengi wahum hale utawi umat iku yasjuduna sujud kabeh. Yu'minuna padha iman sapa umat billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan perkara kang apik wa yanhauna lan ngelarang sapa umat anil mungkari ing atase perkara kang mungkar. Wa yusari'u lan ake-ake lan gegeongan lan balapan sapa umat fil khairati ing dalam kebagusan. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono wong iku minas solihina setengah saking pira-pira kang soleh kabeh. Jadi pasal ini menjelaskan tentang membaca Al-Quran di malam hari. Di orang yang hafal Quran, orang yang cinta Al-Quran itu harus memberikan perhatian lebih untuk membaca Quran di malam hari. Jadi ketika membaca Quran di malam hari itu harus lebih banyak, katanya Imam Nawawi, harus lebih banyak daripada ketika di siang hari. Jadi kalau seumpama yang biasa ngaji Quran setelah maghrib, ya setelah maghrib itu diperbanyak. Insya Allah dari maghrib ke isya itu ada jeda waktu 45 menit. Itu kalau yang ngajinya banter, ya ngajinya cepat, yang biasa ngaji lah itu 2 juz dapat itu. 2 juz dapat. Namun yang terpenting harus memperbanyak membaca Quran di malam hari. Entah jam berapapun sebisanya, mau setelah maghrib, mau setelah isya, atau mau tidur, atau kapanpun. Kemudian wafi sholatil laili aktsaro, dan dibaca ketika mendirikan sholat malam juga lebih banyak. Nah, ini yang agak sulit. Jadi ketika membaca Quran di
ketika melakukan sholat malam kemudian deres Quran banyak lama, itu yang sulit. Saya tuh pernah praktek ya, kalau yang seperti yang saya ceritakan dulu kemarin itu, saya tuh pernah praktek sholat malam dengan deres, maksudnya ya dengan hafalan, bukan surat pendek. Jadi digerebek gitu ya. Ya itulah digerebek pokoknya. Digerebek dari juz 1 sampai ke sana lah. Nah itu, tapi ya itu enggak kuat lama. Sampai 6 juz itu. Enggak tahu berapa hari itu 6 juz. Habis itu udah enggak lanjut lagi. Memang berat. Saya itu termotivasi dari pengajiannya Gus Baha itu yang mengatakan ya sekali seumur hidup lah orang yang hafal Quran itu setor langsung kepada Allah. Maksudnya setor langsung kepada Allah ya dibaca ketika sholat, karena ketika sholat kita menghadap Allah. Dibuat sholat malam. Tapi itu saya praktekkan sholat malam. Tapi ya seperti itu, tidak kuat lama. Tapi alhamdulillah saya setoran ke Gusti Allah itu tetap, ya kadang cuma maghrib, seringnya cuma maghrib. Itu alhamdulillah sekarang itu sudah sampai juz 16. Tapi Ramadan ini pedot, tidak lanjut. Sudah keburu mau buka puasa. Jadi itu. Tapi catatannya yang di sini harus sering-sering baca Quran di malam hari, apalagi ketika sholat malam. Nah, kalau yang hafalan Qur'annya tidak banyak, ya sehafalnya. Kalau hafalnya mulai ad-duha ke bawah, ya itu saja dibaca. Dibolak-balik itu, diputar-putar sampai banyak lah, sampai capek. Karena agar diakui sebagai salah satu orang-orang yang beriman. Karena di Quran itu yang tadi min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi ada beberapa segelintir orang yang berdiri sholat dengan membaca Al-Quran di tengah malam. Maksudnya berdiri sholat malam dan membaca Quran. Jadi Qurannya diteres ketika sholat. Wahum yasjudun, dan ketika sujud. Sujud itu maksudnya sholat. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang iman kepada hari akhir, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang-orang tadi yang sholat malam kemudian sambil deres, sholat malam sambil baca Al-Quran, itu termasuk wa ulaika minas sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi mudah. Jadi orang soleh itu ndak sulit aslinya. Asal kita mau saja, ndak sulit. Nah itu. Tapi ya syaratnya sholat malam baca Quran. Atau yaitu perbanyak baca Quran di malam hari, meskipun bukan ketika sholat. Wasabata lan tetep fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi nikmar rajulu iku saapi-apike wong lanang Abdullahi utawi Abdullah laukana kang lamun ana sapa Abdullah iku yusolli salat sapa Abdullah minal laili saking wengi. Nah, ini menjelaskan tentang keistimewaan salat malam. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah bersabda bahwa lelaki terbaik, maksudnya orang terbaik adalah hamba-hamba Allah yang salat malam. Nikmar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Nah, hadis ini menjelaskan Abdullah di sini ini Abdullah bin Umar. Jadi putranya Sayyidina Umar. Jadi putranya Sayyidina Umar kan kita tahu. Beliau termasuk salah satu perawi hadis yang terbanyak.
Nah, beliau itu ketika masih muda itu menjadi santrinya Rasulullah. Tidur di masjid, ya ikut jamaah dengan Rasulullah, ikut ngaji dengan Rasulullah. Namun tidak sering, jarang sholat malam. Itu wis alim ya, pinter, alim, sholatnya rajin, tapi kurang satu yang kurang sholat malam. Jadi kata Rasulullah, orang ini itu kalau sholat malam dia pasti akan menjadi orang yang terbaik. Jadi salah satu kunci sukses, salah satu kunci menjadi orang baik itu adalah sholat malam. Karena ya saya pun hari ini itu masih belajar istiqomah sholat malam. Karena sholat malam itu berat. Bagi yang belum terbiasa itu berat. Kadang ketika malas itu saya mikir begini, mosok orang lain maksiat, dugem, direwangi, melekan, wani, mosok kene sing kate salat ae gak wani. Sing kate yang mau menjalankan sesuatu yang baik saja tidak berani berkorban. Orang-orang berkorban waktu, begadang hanya untuk semisal dugem atau yang lain-lain, nongkrong tidak jelas, itu berani kok. Masa kita yang mau menyempatkan waktu sebentar saja untuk sholat malam tidak berani berkorban. Itu kadang saya mikir seperti itu. Kadang tapi kalau datang pikiran jernihnya. Itu. Nah, itu masih belajar istiqomah sholat malam. Kemudian wafil hadis lan ing dalam hadis al-akhari kang liya. Fi sahih yang dalam kitab sahih Al-Bukhari biasanya. Anahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ya Abdullah, la takun ojo ana sapa sira iku mithla fulanin sepadane wong kana kang ana sapa fulan iku yakumu jumeneng sapa fulan alaila ing dalem wengi tsumma tarakahu nuli ninggal sapa fulan ing lail ing qiyamul lail. Jadi di hadis lain Rasulullah juga mengatakan bahwa kali ini di sini yang disebut Abdullah bin Amr bin As. Beda kalau yang tadi Abdullah bin Umar, sekarang Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu kata Rasulullah seperti ini. Wahai Abdullah, kamu itu jangan seperti orang yang sekalinya sholat malam, kemudian di lain hari dia meninggalkannya. Jadi apa maksud hadis ini? Kita disuruh istiqomah. Disuruh istiqomah. Jangan sekali sholat malam, kemudian tidak sama sekali. Kemudian sholat malam lagi, kemudian ditinggal. Lama, kemudian sholat malam lagi. Ini kan kebiasaan kita ketika Ramadan. Jadi ketika Ramadan kita itu rajin sekali sholat malam. Tapi setelah Ramadan hanya berapa persen yang masih melanjutkan kegiatan sholat malam. Itu pun Ramadan dibarengi karena ada sahur. Kalau tidak sahur ya tembus itu tidak sholat malam. Nah, itu jadi kata Rasulullah itu kalau mau sholat malam yang istiqomah. Jangan seperti orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu loh kata Rasulullah. Tapi untuk latihan, kalau menurut saya untuk latihan melatih kita untuk cinta sholat malam ya enggak apa-apa. Sekali sholat, kemudian kalau malas ya kerinan, coba kerinan, enggak sholat ya enggak apa-apa. Terus besok sholat lagi, terus besoknya enggak sholat, kerinan lagi, ya enggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Tapi untuk mencapai derajat yang tadi, derajat orang-orang yang soleh, ya harus istiqomah. Kalau di Quran itu apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada wa minal lail. Jadi tidak semua lail, tidak semua malam. Wa minal lail. Hanya sebagian dari malam. Berarti ya sepertiga malam lah gampangannya. Fatahajjad bihi. Nemen-nemen no siro, maksudnya sholat tahajud no siro. Nafilatan lak sebagai tambahan bagi kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan kita sholat malam, semoga kita
dengan bermunajat kepada Allah malam hari bisa mendapatkan maqam mahmudah, derajat yang terpuji. Derajat yang terpuji. Itu ciri-ciri orang soleh ya, orang-orang dulu itu ya sholat malam itu. Saya tuh masih ingat ketika saya kecil, saya kan kalau malam itu jarang sekali tidur di rumah. Saya tuh tidurnya sama mbah, nenek, kakek dan nenek. Nah itu kalau enggak salah, seingat saya mbah saya itu Mbah Wedok apa ya, nenek ya, Mbah Putri ya. Nenek saya itu kalau sholat malam bangunnya jam 1, jam 12. Saya itu jam 12 masih nonton TV, masih kecil. Saya masih ingat jam 12 malam saya nonton TV, mbak saya bangun bilang gini, "Le, gak turu le ini. Il, gak turu zaman. Boten. Il gak tidur ta? Dereng." Mbak saya kemudian wudhu, sholat sampai menjelang subuh. Itu saking tirakatnya, lamanya tirakat itu. Jadi orang-orang dulu itu kalau tirakat, kalau ibadah itu memang tenanan gitu loh. Tenanan. Itu saya itu gumun kadang. Saya masih nonton TV, mbak sudah bangun, sudah sholat malam sampai menjelang subuh. Itu kenangan indah dengan kakek dan nenek. Jadi yang mau mendapatkan, yang mau memiliki derajat yang terpuji ya mulai sekarang belajar istiqomah sholat malam. 2 rakaat pun tidak apa-apa, 2 rakaat. Kalau Rasulullah mengatakan 2 rakaat itu rakaatani qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha au kama qala. Jadi Rasulullah ketika memuji sholat malam atau sholat sebelum subuh ya, itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi ketika kita kalah dunia, ya kalah soge, kalah ganteng, kalah sembarang kali ya kita masih punya 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat sholat tahajud. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu. Kemudian warawaran riwayatnya sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani wa ghairu lan sa'liani At-Tabrani an Sahal bin Sa'din saking Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, syaraful mukmini utawi mulyane wong mukmin iku qiyamul laili jumeneng wengi. Wal ahaditsu utawi pira-pira hadis wal atharu lan pira-pira athar fi hadza ing dalem iki la syaraful mukmin utawi iki la qiyamul lail iku kathiratun akeh. Jadi yang terakhir Kanjeng Nabi itu bilang seperti ini. Jadi syaraful mukmin qiyamul lail. Jadi salah satu yang menyebabkan mulianya seorang mukmin adalah qiyamul lail atau salat malam. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, baik itu di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah, mulai sekarang mencoba belajar untuk sholat. Nah, apalagi dibarengi dengan deres, wah itu tambah jos lagi. 2 rakaat dapat 1 juz itu kan lumayan. Ya tinggal dicoba saja. Saya belum pernah soalnya. Belum pernah juga coba. Paling saya dulu itu 1/4 lah. Satu salaman itu 1/4 juz. Dulu. Sekarang belum lagi. Mungkin itu. Tapi yang jelas kesimpulan dari kajian sore ini yakni perbanyaknya baca Quran di waktu malam. Lebih-lebih ketika sholat malam. Dan untuk mencapai derajat yang mulia, memiliki derajat yang terpuji, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah, itu rajin-rajin sholat malam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.